Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 8 PKI 1. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah daftar pustaka. Pada daftar pustaka sudah menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sumber, dan dari buku, kemudian dari jurnal. Hanya saja penulisan jurnalnya ini masih belum ada nama jurnal, juga masih belum ada nama jurnalnya. Kemudian tulisan daftar pustaka juga belum ada. Daftar pustaka harusnya seperti ini. Oh, ini ternyata daftar pustakanya di sini. Harusnya ini di atas. Taruh sini. Kemudian board. Yang perlu diperhatikan lagi pada daftar pustaka ini sudah bagus menggunakan Zotero atau Mendeley. Yang perlu diperhatikan adalah pada baris kedua itu harus menjorok hanging. Nah, seperti ini. Baris kedua menjorok. Baik, untuk halaman depan di sini tidak menggunakan halaman pada cover. Cover tidak perlu pakai halaman. Kemudian kata pengantar kita lewat saja. Oh, ini ada satu yang perlu diperhatikan, hadis penulisannya masih salah. Jadi HADIS boleh, HADITS boleh, tetapi tidak HADIST. Kemudian ini pada daftar isi fontnya menggunakan Times New Roman ukuran 12. Ini bukan Times New Roman tapi Calibri. Bab 1 ini menggunakan Romawi, bukan satu angka, menggunakan satu Romawi. Rumusan masalah ada 3, tujuan ada 3. Kalau rumusan masalah yang pertama, apa makna pengertian akhlak dan etika, maka tujuan pada penulisan itu untuk mengetahui apa itu akhlak dan etika. Etikanya masih belum disebutkan. Kalau fungsi meneladani akhlak Nabi, untuk mengetahui fungsi meneladani akhlak Nabi. Bagaimana? Ini sudah nomor 3. Jadi rumusan masalah dan tujuan koreksinya hanya tambahan dan etika. Kemudian untuk bab 2, pembahasan pengertian akhlak, berasal dari kata khuluk yang artinya tingkah laku, perangai, tabiat. Jadi tujuan dari penulisan tema ini meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam berdakwah, karena saat ini banyak sekali orang berdakwah tetapi tidak mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Maka tema pada akhlak Rasulullah ketika berdakwah ini sangat penting sekali. Ini sudah bagus, footnote dengan Zotero, hanya saja fontnya ini belum font Times New Roman. Husnudzon, bagaimana penulisan husnudzon? Nah, ini perlu diperbaiki lagi. Ini setelah koma itu harusnya ada spasi, koma, spasi, sedangkan. Ini juga setelah koma membaca, koma, spasi, mengamati. Ini juga setelah koma itu spasi. Astaghfirullahaladzim. Wain menggunakan KH. Subhanallah, ini juga salah.
subha menggunakan ha, hanya panjang. Allah hanya juga panjang. Astaghfirullah firullahal azim. Allahu Akbar. Jadi hanya ada garis di atas. Ini transliterasi yang tepat. Memang untuk penulisan mungkin di HP, media sosial, silahkan. Tapi untuk penulisan karya ilmiah usahakan menggunakan transliterasi yang tepat. Ini juga ada koma, kemudian spasi harusnya. Jadi harus diperhatikan tanda bacanya. Firman Allah, Allah itu harusnya besar A-nya. Kemudian ini kita lihat pada halaman ini hadis. Coba kita search hadis. Ada berapa banyak? Ada 9 kesalahan dalam penulisan HADIST. Seharusnya HADITS, bukan HADIST. Ini sudah saya ingatkan berkali-kali. Usahakan jangan sampai terulang lagi untuk kelompok selanjutnya. Baik, ini sudah ada hadisnya. Bagus. Kita lihat yang pertama tadi, ini ayat Quran. Karena ini hadis-hadis dakwah, maka yang harus diperbanyak adalah hadisnya. Halaman pertama, ini tidak ada hadisnya. Halaman selanjutnya, kedua ini enggak ada hadisnya. Ini ayat Quran, tidak ada hadisnya. Lalu halaman keempat ini dari pembahasan disebutkan hadisnya riwayat Ahmad. Bahwasanya aku diutus Allah untuknya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, ini bagus. Kemudian halaman selanjutnya tidak ada hadisnya. Ini penulisan hadis masih salah. HADIST harusnya HADITS. Nah, ada lagi hadis 2. Bahwasanya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Berarti ini hadisnya sama dengan hadis yang pertama tadi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu teks Arabnya. Halaman selanjutnya ini juga hadisnya sama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Harap Allah sebagai panutan seluruh umat manusia. Kita harus menjadikan diri sebagai anak yang mulia. Ini kok sama. Akhlak Nabi merupakan sebagai panutan seluruh umat manusia. Akhlak Nabi sebagai panutan seluruh umat manusia. Ini kenapa ada pengulangan? Salat 5 waktu, kedua menjadikan salat 5 waktu. Kita cek lagi apakah sama atau tidak. Juga sama. Jadi tidak perlu ada pengulangan seperti ini karena akan menambah halaman. Nah, ini
juga pengulangan. Pengulangan sampai 3 kali. Ini juga di antara akhlak. Jadi setelah hadis, ada di sini di antara akhlak beliau. Kita cek lagi. Ini juga di antara akhlak beliau yang ajarkan. Ini ada pengulangan 3 kali. Footnote-nya nomor 5, Abdul Qadir. Nabi, ini pengulangan. Nah, ini nggak ada footnote-nya. Adalah panutan seluruh umat manusia. Beliau juga membawa kita dari zaman jahiliyah ke jalan rahmat. Ini yang ini ada pengulangan. Kita cek nomor 6. Nomor 6 footnote-nya Al-Asbahani, meniru akhlak Nabi. Ini ada kesamaan, teksnya ini sama, tetapi sumbernya dari sumber yang berbeda. Jadi kalau seandainya isinya sama, tapi sumbernya berbeda, footnote-nya ini di footnote, setelah disebutkan Abdul Qadir Ato, nah, misalkan hal tersebut disebutkan Abdul Qadir, nah, ini footnote-nya 5, dan ini nomor 6, Al-Asbahani. Al-Asbahani. Footnote nomor 6. Ini dihapus saja ini berarti. Karena sama, di sini sama, dihapus. Karena kalau ada pengulangan itu membuang-buang tulisan, kemudian pembaca juga akan malas membaca. Jadi, langsung seperti ini. Abdul Qadir, yang ini Al-Asbahani. Yang Abdul Qadir ini di antara akhlak, ini juga di antara akhlak. Ini ada pengulangan. Adalah panutan dari zaman jahiliyah menuju zaman rahmat. Oh, ini jadi di antara hal yang beliau ajarkan ialah menghormati, menyayangi, serta memuliakan orang tua, terutama ibu kita, ini sama. Karena di dalam salah satu hadisnya ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang siapakah orang yang harus dihormati dulu, ibumu, kemudian ibumu sampai 3 kali, setelah itu bapakmu. Kemudian hal yang lainnya diajarkan puji orang. Ini yang sama itu saya beri tanda kuning, sama persis. Ini sama persis. Anak mulia yang beliau ajarkan ialah menghormati, memuliakan tetangga. Kalau yang ini saudara, memuliakan saudara kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Anaknya terpuji. Di antara kalau ini diantaranya ialah apabila kita bertemu tetangga, tentang menghormati tetangga. Ini yang terpuji. Oke. Berjasa ke pemakaman. Oke, selanjutnya beliau mengajarkan kepada kita akhlak terhadap lingkungan, kebersihan. Oke, lanjut. Nabi Muhammad, Nabi Rasul terakhir.
Ini ada pengulangan. Sampai sini ada pengulangan. Tadi catatan sejarah. Ini coba kita cek apakah sama footnote nomor 0 tadi. Catatan sejarah. Ini sama persis. Jadi diulangi lagi sama presentator. Ini akan menambah halaman. Maka ini harus dihapus. Nah, ini ibumu lagi, tadi kita sudah bahas, ini juga ditulis lagi. Pemakaman ini juga sudah dibahas. Jadi kekurangan dari makalah ini, presentator mengulangi banyak paragraf, sehingga seakan-akan halamannya banyak. Ini hapus. Nah, memelihara kebersihan juga sudah tadi. Memelihara kebersihan. Nah, ini kita perhatikan terhadap lingkungan. Ini juga terhadap lingkungan. Jadi ini sudah. Kita lihat tulisan terakhir tanaman itu. Tanaman itu berarti ini sudah. Karena ini pengulangan atasnya maka seharusnya dihapus. Karena tanggallah ya orang yang dekat dengan kita diantaranya ialah apabila kita bertemu apabila hendak meninggal jenazahnya hingga pemakaman. Ini juga pengulangan. Nah, ini pengulangan dari ini. Jadi dihapus. Kenapa ini terjadi banyak sekali pengulangan? Seharusnya tidak seperti itu karena akan memperbanyak halaman. Tadi sampai diulang 3 kali. Baik, itu yang 2.2. Ini 2.3. Ini sudah lumayan. Cuma sedikit. Jadi dalam makalah ini, sebelum saya menyimpulkan, ada link untuk mengerjakan tugas, yaitu s.id dwtpk. s.id dwtpk. Silakan kalian ketik di browser dan kerjakan tugas tersebut. Kembali lagi ke kesimpulan dari makalah kelompok 8 PKI 1. Untuk daftar pusaka ini sudah banyak, ada 7. Tetapi tadi kekurangannya ada yang terulang sampai 3 kali. Seharusnya itu tidak terjadi karena akan menambah banyak halaman pertama. Kedua, akan menjadikan membaca itu malas karena ada banyak kata terulang, maka seharusnya dihapus. Kemudian ada tata cara penulisan yang salah, yaitu setelah koma itu harus ada spasi. Tadi sudah saya lingkari dan sudah saya kasih warna kuning. Kemudian untuk kesimpulan kita cek apakah menjawab rumusan masalah atau tidak. Meladani akhlak Rasulullah. Ini salah satunya, salah bukan salah. Fungsi, tradisi. Oke, kita lihat pada rumusan masalah. Rumusan masalah. Daftar pusaka ini sudah bagus, sudah menggunakan otomatis. Pengertian. Pertama, pengertian akhlak. Copy saja, apakah menjawab dari rumusan masalah atau tidak. Pengertian akhlak apakah terjawab dengan kesimpulan pertama, meneladani akhlak Rasulullah. Itu sangat banyak caranya. Salah satu sifat malu, bijaksana, ramah, menepati janji. Yang paling penting adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah, dilarang Rasulullah. Akhlak itu kalau rumusan masalahnya pertama itu pengertian akhlak, berarti di kesimpulannya itu
Harusnya akhlak adalah, etika adalah, itu maksud dari pengertian. Jadi nomor 1 ini untuk kesimpulan masih kurang tepat. Untuk nomor 2, fungsi meneladani akhlak dari Nabi. Fungsi meneladani akhlak dari Nabi adalah Nabi dan Rasul terakhir. Akhlaknya dipuji semua orang. Dan termasuk orang Quraisy, Nabi Muhammad, panutan seluruh umat manusia. Beliau membawa kita dari zaman jahiliyah menuju yang rahmat. Ini masih belum fungsinya. Ini menunjukkan Nabi Muhammad memang sebagai orang panutan, dipuji oleh semua orang, bahkan orang kafir Quraisy pun memuji. Tapi fungsinya belum kelihatan. Maka fungsi meladeni akhlak Nabi ini masih belum terjawab. Jadi nomor 2 masih belum terjawab, nomor 1 masih belum terjawab. Nomor 3, bagaimana menerapkan tradisi akhlak Nabi dalam berdakwah. Tradisi Rasulullah ketika berdakwah, beliau selalu melakukannya terlebih dahulu baru mengajak, atau disebut dengan uswatun hasanah. Seperti salat, Rasulullah melakukannya terlebih dahulu, kemudian memberi contoh kepada para sahabat dan mengikuti. Oke, untuk nomor 3 bolehlah, masih lumayan masuk. Untuk nomor 1 dan 2, kesimpulan bagi presentator ini masih belum terjawab, maka harus disempurnakan lagi. Untuk hadisnya tadi baru 2. Saya hitung dari bukan 2, 1 malah. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Tidak ada hadis yang lain. Ini mata kuliah hadis-hadis dakwah, maka perbanyak jumlah hadisnya, tidak hanya 1. Baik, untuk daftar pustaka sudah bagus, 7. Penulisan daftar isi juga sudah bagus, otomatis. Footnote juga sudah otomatis dengan Zotero Mendeley. Hanya saja pertama banyak pengulangan. Kedua, rumusan masalah pertama dan kedua belum terjawab di kesimpulan. Itu harus diperbaiki. Dan ketiga, jumlah hadisnya cuma 1 yang diulang-ulang sampai 3 kali. Maka banyak jumlah hadisnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk kelompok 8 silahkan merevisi. Untuk kelompok 9, apa yang salah dari kelompok 8 jangan diikuti. Usahakan lebih baik lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.